Senang bisa berjumpa lagi bersama Miss Dian di sini di virtual Sunday Service Breakthrough Kids. Nah, sekarang apa kabarnya nih kalian? Pasti sehat, luar biasa, dan bersukacita kan? Amin, puji Tuhan. Nah, Miss Dian mau tanya nih, siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Wah, Miss Dian tahu semuanya pasti siap mendengarkan firman. Betul? Yuk sekarang kita buka telinga kita mau fokus, kita buka hati kita. Ya, siap menangkap firman Tuhan hari ini? Siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap? Ayo, yang siap sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri sekarang. Kita mau memuji Tuhan. Siap? Oke. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap menangkap firman? Ayo kita nyanyikan pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Wah, ada petir. Kenceng banget ya suaranya. Dan sepertinya sebentar lagi mau hujan deh. Ngomong hujan, biasanya jadi ingat deh ada sebuah cerita. Karena hujan badai ini, sekelompok orang ini menjadi ketakutan. Karena mereka melihat mereka sedang dalam bahaya. Tapi dahsyatnya ya, sementara yang lainnya sedang ketakutan karena melihat badai, hujan badai yang begitu hebat, ada seorang pribadi yang justru memiliki perasaan yang berbalikan. Ia tetap merasa tenang. Tahu nggak ya itu ceritanya apa? Ada yang tahu nggak kalian cerita apa itu? Ada yang tahu nggak?
Mau Miss Dian lanjut ceritain? Mau Miss Dian lanjut ceritain kelanjutannya? Kalau begitu, kita simak baik-baik ya. Miss Dian akan mulai cerita. Tapi Miss Dian mau ajak dulu kalian sama-sama dengan Miss Dian ucapkan deklarasi ini ya. Saat ini aku mau fokus. Ayo, suaranya lebih keras lagi. Aku mau fokus. Sekarang aku fokus. Aku buka telinga. Aku buka hatiku. Dan aku buka pikiranku untuk menangkap firman, untuk mendengarkan firman. Saat ini Tuhan, berbicaralah di dalam hidupku. Aku membuka hatiku. Oke. Nah, cerita ini kelanjutan dari cerita yang tadi Miss Dian kasih tahu ada di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saat itu Yesus sedang ada di tepi danau. Yesus sedang memberikan pengajaran kepada banyak orang. Di sana ada banyak sekali orang untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Nah, ketika itu Yesus sudah banyak melakukan mukjizat. Di cerita sebelumnya di minggu yang lalu, masih ingat Yesus membuat mukjizat apa? Betul. Yesus membuat mukjizat orang lumpuh bisa berjalan. Yang minggu lalu orang buta bisa melihat. Nah, kali ini Tuhan Yesus pun akan membuat mukjizat. Miss Dian lanjutkan ya. Ketika Yesus sedang memberikan pengajaran di tepi danau, kemudian setelah dari itu Yesus akan beranjak bersama dengan murid-murid yang lain. Yesus bilang, ayo kita beranjak dari tempat ini untuk pergi ke seberang. Nah, itu di tepi danau. Otomatis kalau mau ke seberang, yang dibutuhkan adalah perahu. Betul sekali. Dan bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka naik ke perahu. Nah, ketika dalam perjalanan di perahu, sebelumnya keadaan masih aman, masih terkendali, masih semuanya masih tenang. Nah, suatu malam ketika itu Yesus sudah merasa lelah dan akhirnya tertidur di perahu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba badai, hujan badai dan petir datang, dan perahu yang mereka sedang tumpangi diombang-ambingkan oleh ombak yang bergelombang. Dan itu semakin membuat murid Yesus yang ada di dalam perahu itu semakin takut, karena dia melihat yang ada di sekelilingnya, mereka dikelilingi air. Kemudian badai datang sedang menghampiri mereka, sehingga sangat takutlah murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian sementara diombang-ambingkan gelombang perahu mereka, Yesus sedang tidur di dalam perahu. Nah, menurut Miss Dian, sementara yang lain sedang khawatir dan perahu sedang diombang-ambingkan, Tuhan Yesus bisa tertidur dan tidak terganggu dengan segala situasi. Kemudian datanglah murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Tuhan, tolong, kita akan binasa. Kemudian Tuhan Yesus bangun
Dan Yesus bangun, dan yang dilakukan Tuhan Yesus ini dahsyat sekali, sehingga membuat semua murid-murid dan mata yang melihat terheran-heran, karena tidak ada yang dapat melakukan seperti ini. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menghardik angin ribut itu. Menghardik adalah mengusir, sehingga badai kembali menjadi reda. Yesus menghardik badai, dan yang terjadi seketika. Sama-sama katakan yuk, ikuti Miss Dian. Seketika. Sekali lagi, seketika. Oke. Seketika badai yang tadinya mengamuk, angin begitu kencang, ada badai, ada hujan, kemudian Tuhan Yesus menghardik badai, menghardik angin, dan danau itu seketika menjadi tenang. Maka terheran-heranlah semua murid-murid dan mata yang melihat apa yang diperbuat Yesus, dapat menghardik badai dan juga menghardik dan meredakan badai dan angin ribut. Kita sebagai anak Allah, kita melakukan apa yang Bapa lakukan. Kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Karena kita anak Allah, kita mau menyatakan keberadaan Yesus melalui hidup kita, maka kita melakukan seperti juga apa yang Yesus lakukan. Sebagai contoh, kejadian yang tadi Miss Dian ceritakan, ketika Yesus berada di perahu yang mengalami badai, ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus, membangunkan Yesus, yang Yesus lakukan bukan waktu dibangunkan, oke, lihat terus kembali tidur, tidak. Tapi Yesus ketika murid-murid datang membangunkan, karena situasinya yang membuat murid-murid takut, ketika Yesus dibangunkan, Yesus segera bangun. Artinya kita sebagai anak Allah yang menyatakan atau menunjukkan Yesus melalui hidup kita, ketika ada teman-teman datang kepada kita, teman yang sedang mengalami kesedihan, atau teman kita yang sedang mengalami kekhawatiran, datang kepada kita, bercerita apa yang ia alami, kesedihan dia, kekhawatiran dia, yang kita lakukan, kita pun melakukan seperti yang Yesus lakukan. Apa? Yesus segera bangun. Artinya Yesus segera menolong, membantu. Demikianlah kita ketika teman kita datang, mereka sedang mengalami kesedihan, mereka datang kepada kita, atau mereka sedang mengalami kekhawatiran, datang kepada kita. Yang kita lakukan, kita menolong. Yesus peduli kepada murid-muridnya dan melakukan sesuatu, yaitu apa? Menolong. Demikian juga dengan kita. Kita peduli juga kepada teman-teman kita yang datang kepada kita, menceritakan atau yang dalam keadaan sedih atau khawatir. Kita peduli dan kita juga melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Mungkin bisa dengan waktu dia datang kepada kita, dia bercerita, aduh, aku sedih, nilaiku hari ini tidak bagus, aku sudah mencoba, tapi ya hasilnya masih belum oke. Kita yang menunjukkan atau menyatakan Yesus melalui keberadaan kita, kita peduli. Artinya yang paling sederhana, kita peduli, yang kita lakukan mendengarkan teman kita yang sedang bercerita, yang sedang
menceritakan apa yang ia alami kepada kita. Bukan kita menjadi cuek atau tidak mau tahu dengan apa yang diceritakan teman kita. Tapi yang paling sederhana, kita melakukan sesuatu itu adalah mendengarkan ketika ada teman kita bercerita, ketika ada yang berbicara. Seperti contoh saat ini, yang kalian lakukan, kalian tetap fokus melakukan sesuatu, yaitu tetap fokus dan mendengarkan, melakukan sesuatu yaitu mendengarkan firman hari ini. Amin. Nah, kita percaya kita adalah anak-anak Allah. Amin. Ayo sama-sama dengan Mistian katakan, aku adalah anak Sang Raja. Aku adalah anak-anak Allah. Aku anak Allah. Sekali lagi, aku adalah anak Allah. Oke, good. Kita sebagai anak Allah, kita melakukan apa yang Bapa lakukan. Kita melakukan apa yang Yesus juga lakukan. Yesus saat itu, apa yang ia perbuat ketika murid-murid datang kepadanya dan membangunkan Yesus ketika badai datang. Yang Yesus perbuat adalah ia segera bangun. Artinya ketika ada teman-teman kita yang datang kepada kita sebagai anak Allah dan Yesus adalah sebagai saudara sulung kita harus menyatakan Yesus melalui keberadaan kita. Dengan ketika teman kita datang kepada kita memberi diri kita juga untuk mau menolong mereka. Nah, karena Yesus peduli, maka Yesus melakukan sesuatu. Seperti cerita tadi, karena Yesus peduli, ketika murid-murid membangunkan dia dan meminta tolong karena sedang dilanda oleh badai dan angin ribut, ketika Yesus peduli, Yesus melakukan sesuatu, yaitu apa? Ia segera bangun dan melakukan sesuatu, yaitu apa? Menghardik angin ribut tadi. Nah, demikian juga kita. Ayo sama-sama dengan Mistian katakan ini. Karena aku peduli, ayo sekali lagi yang lebih kuat lagi. Karena aku peduli, maka aku melakukan sesuatu. Sama seperti Yesus, karena dia peduli, dia melakukan sesuatu. Ayo sekali lagi, ikuti Mistian ya, mengulang kata-kata ini. Karena aku peduli, maka aku mau melakukan sesuatu. Nah, good. Contoh lain, ketika kita peduli dan kita melakukan sesuatu, misalnya waktu kita ditolong oleh seseorang, kita mengucapkan terima kasih, atau bahkan waktu kita berbicara dengan teman kita, ketika dia mendengarkan dan memberikan responnya waktu kita berbicara atau bercerita, dan kita melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih. Contoh lain, contoh sederhananya misalnya waktu kalian melihat ada teman kalian yang mukanya cemberut aja, nggak ada senyumnya. Nah, kalau seperti itu biasanya kalau nggak karena sedih, karena kesal, atau karena marah, ya kan? Nah, karena kita peduli, bentuk kita peduli dengan dia, kita melakukan sesuatu dengan cara hal yang sederhana dan simpel saja. Waktu kita lihat teman kita seperti itu, dia hanya merengut, kita bisa memberikan senyuman. Kita melakukan sesuatu dengan kita memberi senyuman kepada dia. Dengan demikian, kita sedang membagikan sukacita kita kepada dia. Mungkin awalnya dia diam aja, tapi tidak apa-apa, kita akan lakukan lagi. Karena kita akan sering memberi. Ketika kita udah sering memberi, pasti
rasa cemberut itu, bukan cemberut itu yang tadi begini. Jadi seperti ini. Amin. Amin. Nah, coba Misti mau tahu bentuk kalian peduli dan mau melakukan sesuatu yang pernah kalian lakukan atau hari ini mungkin kalian sudah lakukan. Coba Miss Dian mau lihat. Boleh kalian tulis di kolom komen di bawah. Oke, bisa? Oke, selanjutnya siapa yang mau sama Miss Dian kita buat ini? Ada yang mau Miss Dian kasih tahu cara buat ini? Tadi ini cerita tentang apa? Tuhan Yesus meredakan angin ribut atau badai. Tadi ada di mana? Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nanti dibaca ya bersama mama dan papa. Kalau kalian masih belum bisa minta tolong bantuan mama, papa, atau kakak di rumah. Oke? Nah, setelah ini Miss Dian akan kasih tahu cara bagaimana membuat ini. Mau? Ayo kita lakukan. Pertama, kita siapkan 3 kertas. Ada berwarna biru muda, biru tua, dan warna coklat atau orange. Dan satu lagi, ini tangkai es krim, atau mungkin kalian punya sumpit juga boleh. Dan kertas HVS. Kemudian kita gambar dulu yang kertas warna biru muda dengan gambar gelombang seperti ini. Kemudian warna yang biru tuanya juga kita lakukan hal yang sama ya. Kita gambar dan dibuat gelombang seperti ini. Yang kertas warna coklat atau orange-nya sebagai perahu, kita bentuk atau gambar seperti perahu, seperti yang kalian bisa gambar saja. Setelah itu kertasnya kita gunting ya dengan rapi. Kita tempel yang kertas biru mudanya, gelombangnya di atas kertas HVS seperti ini. Kita lem di pinggirnya, dan juga yang warna biru tua juga. Tapi yang biru tuanya di bagian bawah kita jangan sampai lem ya. Hanya kita lem atas pinggir kiri kanan. Nah, seperti ini. Yang di bawahnya jangan dilem. Jadi untuk bisa kita masukkan perahunya, sorry. Dan ini kita buat gambar murid Yesus dan Yesus yang sedang mengangkat tangan untuk meredakan angin ribut. Kemudian ini tangkai es krimnya kita tempel double tip untuk merekatkan perahunya nanti. Nah, seperti ini. Kita rekatkan dulu gambar murid Yesus dan juga Yesus ke potongan perahu, baru kita tempel di tangkai es krimnya. Kemudian, nah, kita masukin dari bawah sini yang tadi kita tidak lem bagian bawah yang di kertas biru tua ya. Kita masukkan nanti kapalnya dari bawah. Nah, begini kalau sudah dimasukkan bentuknya. Jadi tangkainya itu sebagai alat untuk bisa digerakkan nanti perahunya. Nah, lalu yang kertas HVS-nya kalian bisa gambar atau dekorasi, gambar petir, gambar awan, gambar hujan yang menggambarkan adanya badai atau angin ribut. Kemudian kita masukkan kapalnya dari bawah dan jadi seperti ini. Nah, gampang kan? Kalian bisa coba di rumah, bisa minta tolong mama, papa, atau kakak. Tidak susah kan? Mudah ya? Selamat mencoba. Ayo sama-sama dengan Miss Dian kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami mau Tuhan seperti Engkau. Kami mau peduli dan kami mau melakukan sesuatu untuk sesama kami.
Dan berikanlah kepada kami Tuhan hati yang mengasihi sesama, hati yang peduli dengan sesama. Mampukan kami Tuhan, berikan kami anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang seperti Engkau, mengasihi sesama, peduli, dan mau melakukan sesuatu. Terjadilah atas kehidupan kami di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan, aku berdoa, aku mataikan pesan firman-Mu hari ini, biar tinggal tetap di dalam kehidupan anak-anak setiap yang menonton, menyaksikan video ini Tuhan. Biar itu tertanam kuat, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong setiap anak-anak yang ada, untuk mereka, memampukan mereka, menolong mereka untuk mereka menjadi pelaku firman, sebagaimana Yesus adalah pribadi yang peduli, penuh kasih kepada setiap manusia, kepada siapapun. Demikian juga mereka, dan mereka Tuhan, setiap anak-anak ini mau melakukan sesuatu untuk menunjukkan, menunjukkan Yesus melalui hidup mereka. Terjadilah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin, amin. Siapa yang bangga kalau kita mempunyai Tuhan seperti Yesus? Siapa yang bangga memiliki Allah seperti Bapa kita di sorga? Bangga kita memiliki Bapa kita seperti Bapa di sorga. Mari sama-sama Miss Dian mau ajak kita menyanyikan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Jadi anak-anak, jangan lupa kita mau seperti Yesus, amin. Seperti Yesus peduli, kita pun peduli. Kemudian Yesus melakukan sesuatu, kita pun melakukan sesuatu. Ayo kita menjadi pelaku firman, amin. Sampai di sini perjumpaan kita di Virtual Sunday Service kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. God bless you all anak-anak.